Nah, ini para sahabat, jadi tiap hari kegiatannya tuh begini nih, untuk melakukan terapi saraf kejepit. Jadi bisa dilakukan sendiri dengan menggunakan alat seperti ini ya. Jadi kalau punya alat seperti ini kita tidak perlu pijat lagi. Kita pakai alat ini, nanti jadi sakitnya itu nggak kambuh lagi kalau pakai ini rutin. Tapi kalau tidak rutin, suatu saat bisa kambuh lagi. Jadi pemakaiannya untuk pemijatan punggung itu dilakukan selama 15 menit ya. Jadi begini. Nah, ya. Nah, ini kemudian di set sininya. Nah, kemudian pilih nomor, pencet lagi. Maka ini kalau sudah ada angka satu seperti ini, udah mulai pemijatan ini ya. Ini otomatis. Pada awalnya nggak kuat selama 15 menit, tapi karena kalau sekarang sudah biasa, sudah kuat 15 menit. Nah, ini punggungnya digetar-getar terus menerus, jadinya yang kaku-kaku di bagian punggung itu akan terasa lemas ya. Terasa ini digetarkan itu, kita bisa geser-geser ke bawah. Kalau misalkan bagian punggung sebelah atas sudah terasa tidak kaku lagi, itu digeser agak ke bawah. Kalau bagian punggung atas terasa kaku, berarti posisinya agak sedikit ke atas, biar yang punggung bagian atasnya itu ikut bergetar ya. Ini kalau bicara sambil bergetar, ini suaranya bergetar juga. Nah, ini naik turun ini kira-kira jumlahnya sampai 22 kali.
Jadi pada alat ini selain digetar itu ada juga pemanasnya ya, jadi akan terasa hangat itu karena ada pemanasnya. Bisa digeser ke bawah sedikit, kalau terasa kurang nyaman bisa digeser ke bawah sedikit. Jadi pada saat awal menggunakan alat ini, pertama hanya kuat 3 menit. Nah, tapi karena sudah sering kali pakai, lama-lama bisa kuat 10 menit. Nah, kalau sekarang sudah kuat sampai 15 menit itu. Jadi maksudnya udah sakit sekali itu, 3 menit awal-awal itu udah sakit sekali, nggak kuat. Terus kuat 5 menit, ada peningkatan, jadi semacam kayak dipaksakan. Nah, lama-lama sekarang udah kuat nih, 15 menit kuat. Pakai alat ini udah kuat 15 menit. Jadi yang terasa sakit justru kakinya. Kalau ini lama itu bergetar-getar itu kakinya sakit. Jadi yang kaki yang paling parah itu yang sakit. Kalau saya kaki kanan kiri sakit, tapi yang paling sakit itu kaki kanan. Nah, sampai sekarang juga kalau menjelang akhir-akhir menit ke 15 itu kakinya yang kanan udah masih terasa sakit.
Nah, enaknya pakai alat ini itu kita tidak perlu ke tukang urut lagi, karena kalau ke tukang urut itu juga urutnya jadi sering. Nanti seminggu sekali harus urut, seminggu sekali urut. Jadi kalau seminggu itu udah kerasa sakit jadi pijat. Tapi kalau pakai alat ini bisa awal-awal itu setiap hari pakai. Tapi kalau sudah agak baikan itu hanya 2 hari sekali pakai, tapi tetap rutin harus pakai, kalau enggak itu bisa kambuh. Ya lumayan itu ngirit ke ongkos pijat ya, ongkos pijat lumayan kalau sering. Kalau pas kambuh dulu 3 hari sekali pijat. Kalau udah nggak sakit nanti seminggu sekali pijat, kan repot. Sekali pijat 100.000, 10 kali udah 1 juta. 20 kali pijat udah bisa beli alat ini. Kalau terapi di Jakarta ongkosnya mahal, sekali pijet tuh 400.000. Itu dipijat selama 1 jam ya, itu ongkosnya 400.000. Kalau pakai alat ini sudah nggak pernah lagi pijat ke Jakarta itu. Kalau ngambil paket jadi 4 kali pijat itu lebih murah. Itu sekali pijatnya jadi 300.000. Kalau kali 4 1.200.000. Kalau ambil paket 2 kali udah cukup bisa beli alat ini. Ini alat ini cukup awet nih, udah 7 bulan ini, udah 7 bulan ini alatnya masih bagus.
Nah itu udah 15 menit bunyi ya. Nah ini selanjutnya itu bisa dipijat di bagian bawah. Kita buka dulu nih. Jadi kalau karena yang jadi yang ini sebenarnya memijat pangkal pahanya ya. Pangkal pahanya dipijat. Tapi kalau yang ini tidak 15 menit, cuman ya sekitar 3 menit ya. Cuma kita pakai mode yang 2, kemudian pakai getaran. Ini pakai getaran lebih kencang getarannya gitu. Jadi ini kalau di tukang terapi ini paha bagian atas nih yang dipijat, yang mendekati ke pangkal, dekat-dekat dengan pantat ini dipijat. Nah, cuman kalau pakai alat ini kan bisa dilakukan sendiri ya. Ini posisinya agak di sini. Nah ini dilakukan 3 menit cukup, nanti turun lagi ke bawah. Kalau ini juga kalau kondisi sakit nggak kuat ini, hanya ini maintenance aja biar nggak sakit. Jadi otot-ototnya tuh tidak ada yang tegang. Nah jadi begitu saja ya, intinya itu pemijatannya dilakukan rutin. Kalau tidak rutin itu saraf kejepitnya bisa kumat lagi. Nah jadi pemijatannya itu biasa sambil tiduran dari pangkal paha terus ke bawah lagi itu, terus gitu ya sampai ke kaki. Karena kalau di tukang pijet juga itu dipijet, jadi sama aja. Tapi kan kalau pakai alat ini kita bisa istilahnya gratis, hanya bayar listrik ya, tentunya invest alatnya aja. Tapi kan nggak bayar terus menerus, sekali invest memang sedikit mahal, tetapi habis itu tidak perlu bayar tukang pijet lagi, karena kan itu bisa puluhan kali itu tukang pijet. Kalau tukang pijet biasa bisa nggak sembuh, nggak ngerti, karena ini yang dipijet kan yang hubungannya ke saraf. Kalau tukang pijet biasa mungkin hanya otot. Nah, makanya itulah perlulah punya alat seperti ini untuk yang saraf kejepit. Jadi karena pemijatannya itu berkali-kali, saya pijet di Jakarta itu 4 kali itu masih sakit, masih belum bisa berjalan. Habis itu dipaksa dilanjutkan pakai alat sendiri seperti ini, sekitar berjalan 2 minggu. Nah itu baru bisa jalannya itu bisa normal.
Walaupun tadi saraf kejepit itu susah untuk sembuh total ya, tapi kalau sampai kita bisa berjalan normal itu bisa pakai alat ini gitu. Nah, begitu saja, semoga bermanfaat.